Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang hidup di atas muka bumi pasti pernah mengalami penderitaan. Sejak bayi dalam kandungan sampai orang yang sudah lanjut usia pasti pernah mengalami penderitaan. Tapi ada penderitaan yang Tuhan perhitungkan dan ada penderitaan yang tidak Tuhan perhitungkan. Seperti apakah penderitaan yang Tuhan perhitungkan itu? Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 56 ayat 9 yang berbunyi demikian. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi di sini dengan jelas Alkitab mengajarkan bahwa ada penderitaan yang Tuhan perhitungkan, ada kesengsaraan kita yang Tuhan daftarkan. Saudara, Mazmur 56 ini ditulis oleh Daud ketika dia harus melarikan diri dari pengejaran Raja Saul. Raja Saul iri hati kepada Daud karena Saul mengerti bahwa Daud sudah dipilih Tuhan untuk menggantikan dia sebagai raja atas Israel. Dalam pelariannya, Daud tiba di kota Gad, kotanya orang Filistin. Dia ditangkap oleh orang Filistin dan dihadapkan pada Raja Akhis, Raja Gad. Di hadapan Raja Akhis, Daud berpura-pura menjadi orang gila. Dia menggaruk-garuk daun pintu dan membiarkan liurnya meleleh, menetes ke janggutnya. Sehingga Raja Akhis yang mengira bahwa Daud benar-benar orang gila mengusir Daud dari hadapannya. Sehingga Daud lolos dari tangan orang Filistin. Penderitaan Daud ini bukan karena dosa Daud, tapi karena rencana Allah untuk pada akhirnya Allah membuat Daud menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Hal yang sama juga dialami oleh Yusuf, anak dari Yakub. Karena iri hati, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf menjadi budak. Yusuf mengalami banyak sekali penderitaan, bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya. Tapi melalui penderitaan Yusuf itu, akhirnya Yusuf bisa diangkat menjadi raja muda di Mesir. Sehingga akhirnya dia bisa menolong Yakub dan keluarga besarnya untuk pergi ke Mesir dan diselamatkan dari mati kelaparan di tanah Kanaan. Saudara yang kekasih, tapi sebagian besar dari dosa kita, dari penderitaan kita, itu justru diakibatkan oleh dosa-dosa kita, oleh kesalahan kita, oleh hawa nafsu kita. Contohnya, kita ingin menjadi kaya, lalu kita melakukan segala cara yang halal maupun tidak halal, kita mencuri, kita menipu, dan sebagainya. Atau kita meminjam uang dalam jumlah yang besar, tanpa perhitungan, sehingga akhirnya kita terjebak di dalam kesulitan keuangan. Tapi kabar baiknya, saudara, sekalipun penderitaan kita itu diakibatkan oleh dosa kita sendiri, oleh hawa nafsu kita sendiri, tapi Tuhan bisa merubahnya menjadi berkat untuk kita. Seperti dikatakan oleh Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, karena itu, kalau saat ini kita sedang mengalami penderitaan, apapun penderitaan kita, yang pertama-tama harus kita lakukan, periksa diri kita. Apakah penderitaan kita ini karena dosa kita sendiri, karena hawa nafsu kita, karena kesalahan kita, atau memang benar-benar merupakan kehendak Allah? Kalau kita yakin bahwa penderitaan kita karena kehendak Allah, maka bersyukurlah pada Tuhan dan serahkan dirimu sepenuhnya pada Tuhan. Maka pada waktunya Tuhan pasti menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita dan namanya dipermuliakan. Tetapi kalau penderitaan kita diakibatkan oleh dosa kita sendiri, kesalahan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, maka yang harus kita lakukan, kita harus bertobat, minta ampun atas dosa dan kesalahan kita, atas pelanggaran kita. Lalu kita berbalik kepada Tuhan dan kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita dan memulihkan kita kembali. Maka Tuhan yang Maha Baik pada waktunya akan memulihkan kita. Dan Tuhan memakai dosa-dosa kita justru untuk membersihkan kita dari tabiat-tabiat dosa, untuk makin memurnikan kita, makin menguduskan kita, sehingga kita layak untuk menjadi calon-calon mempelai wanitanya.
Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, bila saat ini ada di antara kami anak-anak-Mu yang sedang mengalami penderitaan yang berat, masalah persoalan bertubi-tubi menimpa hidup kami. Tuhan, kalau ini adalah kesalahan kami, akibat keinginan kami sendiri, akibat hawa nafsu kami sendiri, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat sungguh. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, sehingga Engkau bisa memulihkan kami kembali. Dan Kau justru memakai penderitaan kami untuk membuat kami menjadi makin kudus, makin suci di hadapan-Mu. Tapi kalau penderitaan kami ini memang merupakan rencana-Mu sendiri, maka kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Dan kami tahu rencana-Mu bagi kami sangat indah. Rencana-Mu bagi kami bukan rencana kecelakaan, tapi rancangan kesejahteraan untuk memberi kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.